Halo, selamat siang sahabat Sirah Bali. Saya Resoto, panggilan saya Resoto, lebih terkenal seperti itu. Nama saya singkat Resoto. Jadi saya sendiri sebagai seorang pelaku pariwisata, selain sebagai penggiat pariwisata, kerjaan saya hotelier. Sebagai hotelier, saya juga mungkin kalian tahu lebih banyak di tradisi terutama orang. Jadi begitu banyak kegiatan yang saya lakukan, yaitu dari segi hobi, dari segi profesionalitas, dari organisasi, ya banyak lah. Tipikal orang sibuk sedikit dan sok sibuk lah. Gitu aja. Oke, sahabat Sirah Bali ya, ini pertanyaan sedikit serius. Kalau pandemik COVID-19, COVID adalah Corona Disease Virus 19, itu kita semua tahu ini adalah virus yang paling mematikan, yang dulu dianggap hal yang gampang oleh sebagian orang karena mungkin orang-orang tidak belajar tentang sejarah virus ini tidak pernah. Virus ini sudah ada dari zaman bumi ini ada. Jadi virus ini sudah memakan korban dari dalam sejarah ratusan juta. Yang paling kita ingat itu adalah yang paling dekat ya, itu ada di era tahun 1918, 1920. Januari juga itu startnya, yang disebut dengan Spanish flu, itu merenggut jiwa kurang lebih sampai 50 juta. Belum lagi flu di era tahun 1956, kalau nggak salah itu disebut dengan flu Hong Kong atau Asian flu, dan itu juga membunuh puluhan juta orang juga. Dan terakhir kita ada dengar SARS, ada MERS, ada Ebola segala macam, dan ini yang paling yang kita alami semua ini adalah coronavirus. COVID-19 ini adalah salah satu virus yang paling mematikan, sekitar puluhan kali lipat lebih berbahaya dari SARS yang sudah kita kenal. Jadi untuk pandemik ini adalah sesuatu yang menurut saya bisa merubah dan sangat bisa merubah tatanan kehidupan manusia secara global. Jadi saya pernah dalam waktu saya nelayan, saya stop. Jadi suatu saat saya mancing, saya berpikir bahwasanya hubungan virus dengan manusia dan bumi, saya buat suatu circle lingkaran seperti corona adalah virus for human, virus buat manusia. Manusia adalah virus buat bumi membutuhkan virus ini sebagai enzim. Jadi begitu banyak virus yang ada, jadi mereka adalah enzim dari bumi. Kalau bumi merasa dirinya petik terancam, maka akan dikeluarkanlah enzim yang untuk habisi tanda petik yang mengganggu, yang dianggap virus. Dan bumi juga membutuhkan kita di bidang humanity, kemanusiaan. Jadi saya belakangan ini melihat begitu banyak hal yang terjadi. Paris, London, Amsterdam, New York, lockdown, ada yang kacau, ada yang berjalan lancar, di Itali, di Lombardi. Saya melihat kok kita mengalami suatu kesamaan dengan apa yang sudah kita lakoni secara adat istiadat di Bali. Lockdown diri di tepi, melakukan mati lelunganan segala macam, tujuannya apa, terus kita berita karana menghormati lingkungan, menghormati sesama manusia, menghormati lingkungan. Dan mungkin ini yang dunia butuhkan.
mungkin ini. Jadi pandemi corona ini pastinya nanti merupakan dari sisi saya sendiri adalah end of the world. Ini adalah akhir dari dunia. Kita berperang dengan musuh yang sama, yaitu COVID-19. Dari seluruh negara juga perangnya sama dengan COVID-19. Lihat aja humanity yang terjadi sekarang, saling bantu. Amerika minta bantuan, perang dagang sudah ada. Israel dengan Palestina jabatan. Ya, seyogianya kita sebagai manusia harus menempatkan sisi humanity yang pastinya ini adalah merubah 3 struktur utama dalam peradaban manusia. Pertama yang adalah budaya, kedua adalah sosial, ketiga pastinya akan berlangsung lama adalah struktural dari ekonomi. Jadi dulu saya sudah dijelaskan dan sempat juga diceritakan oleh memasuki zaman kali juga perubahan manusia, lelaki jadi perempuan namanya anak wani gitu lah istilah, atau bapaknya sebagai orang laki-laki. Jadi begitulah banyaknya dunia ini berubah, sehingga pernah saya diceritakan akhir dari dunia ini adalah akan banyak ada kematian, di mana kematian yang paling banyak daripada adalah orang berkulit putih, ya, diikuti oleh ras yang berbangsa putih. Berikutnya adalah ras kulit coklat. Yang dulu saya berpikir itu adalah wah, kita bakal ada perang lagi nih, karena di umur saya sekarang saya juga pernah mengalami, dan mungkin sebentar dari sudah Bali beberapa sudah tahu era tahun 1992 perang Iran seperti apa hebohnya dan berpengaruh terhadap kehidupan kita di Bali secara pariwisata, secara ekonomi, dengan tidak adanya tamu waktu itu ya. Saya berpikir wah, jangan-jangan perang ini prediksikan oleh saya pikir ada waktu ternyata perang itu perang itu dengan musuh yang sangat inspirasi. Jadi end of the world yang di sini yang saya maksud adalah bukan hancurnya fisik, hancurnya struktur ekonomi, sosial, dan budaya seluruh dunia. Dulu kita salaman, sekarang kita nggak berani. Dulu kita cipika-cipiki, sekarang kita nggak berani. Sosial, dulu orangnya kaya, sekarang ada orang kaya, semuanya sama. Asal udah bahasa lagi. Secara ekonomi sudah pasti ya, tidak ada bisnis yang bisa berjalan dengan sempurna, dengan baik, karena seluruh dunia usaha ini mengalami kemangkatan akibat pandemik yang merajalela di seluruh dunia. Yang terjadi di seluruh dunia ini memang adalah mempengaruhi ekonomi secara masif. Pastinya akan terjadi kegagalan ekonomi. Yang di sini dunia, Indonesia khususnya Pak Jokowi, Presiden kita sudah memutuskan hal-hal yang bagus ya. Yang dimana saya juga sempat beberapa kali komen untuk restrukturisasi kebijakan ekonomi, kebijakan finansial, dimana tentang kredit yang harus disuspend untuk perusahaan dan masuk untuk pribadi, karena memang kita dalam mengalami posisi stagnan ekonomi. Jadi tidak ada begitu banyak income yang diperoleh oleh masyarakat pekerja maupun pengusaha, sehingga ini sangat mempengaruhi kesehatan finansial dari seluruh elemen. Jadi dunia pun suatu saat dia harus melakukan hal sama apa yang seperti dilakukan oleh Pak Jokowi. Utang-piutang antar negara harus ditunda, utang-piutang dengan World Bank harus ditunda. Baru bisa akan masuk ke baru bisa masuk ke kebijakan ekonomi di masing-masing negara. Di sini akan dibutuhkan kecakapan dari presiden dan juga dari jajaran pemerintahan untuk membawa negaranya lepas dari kekuatan ekonomi. Dan khusus di Bali, kita mengandalkan pariwisata 80%. Sekarang terjadi PHK udah di angka 95% kali ya. Dari total, karena kebetulan saya adalah pengurus dari PHRI Denpasar, Pusat Hotel dan Restoran Indonesia di Denpasar.
itu ada hampir 1.700 hotel yang terdaftar sebagai anggota PHRI sudah tutup operasional. Jadi kebayang kan, 1.700 hotel yang rata-rata kamarnya ada yang 15, ada yang 50, ada bahkan 1.500 kamar. Jadi 1:2, kalau 1.500 itu udah 3.000 karyawan. Jadi udah ada ya, estimasi saya sekitar hampir 300 ribuan tenaga kerja yang kerja di perhotelan yang terimbas langsung. Kita tidak ada turis yang datang ke Bali. Kita sudah kebijaksanaan dari pemerintah, dari state affair, dari luar negeri untuk menutup jaringan menutup penyebaran virus ini melalui transfer in and out international. Ini adalah salah satu yang paling saya takuti juga, tapi ya semua orang juga memiliki resiko. Jadi apa ya? Tapi Anas sejujurnya sebetulnya sudah sekali saya awal takut, sangat takut sekali, nangis malah. Saya pernah live di Instagram saya sendiri, saya nangis karena malu. Saya takut semuanya. Tapi sekarang saya tidak takut. Saya tahu saya bukan ahli virus. Mostly dari kalian kita. Apa yang kita salah? Bisa membantu adalah mengikuti anjuran protokol pemerintah, social distancing, physical distancing, jaga kebersihan, dari keramaian. Hal-hal yang simpel tapi itu sangat besar nilai daripada kita ribut-ribut masalah sok tahu ini lebih bagus virus. Ikutin aja apa yang menjadi anjuran. Saya itu ini virus ini tidak berlangsung, tidak forever, dia akan ada masanya. Dan saya lah, virus ini akan asal kita semuanya disiplin dengan apa yang menjadi anjuran protokol kesehatan dari pemerintah dunia. Jadi kalau mau dibahas banyak sekali sih harus dibahas. Jadi saya juga sering diskusi dengan para pejabat kita, baik itu dari birokrasi di pemerintah kota, di provinsi, teman-teman profesional. Sampai 3 minggu yang lalu saya mengusulkan agar pemerintah kota dan provinsi segera menggunakan hotel-hotel yang tutup ini sebagai tempat quarantine bagi teman-teman PMI, pekerja migrasi Indonesia yang datang dari Kapal Pesiar khususnya. Saya khawatir banget, seperti kekhawatiran ini sudah terjadi. Walaupun saya tidak menuduh ya. Tadinya saya sempat berdiskusi dengan pemerintah bahwasanya hotel-hotel yang tutup operasional ini dan beberapa adalah milik pemerintah, milik BUMN, itu bisa digunakan sebagai tempat tempat karantina terpusat. Jadi selama 14 hari semua diawasi, jadi tenaga kesehatan kita sangatlah tidak kerepotan, jadi yang di karantina juga merasa nyaman. Kalau tertekan otomatis akan mempengaruhi imun. Nah, kalau meredah imun kita rendah sangat gampang ya, seperti dipengaruhi oleh virus COVID. Ya cuman saran sebagai dari awal kecil seperti kita ini kan adalah biasanya suka suka masuk ke telinga kiri keluar telinga kanan, dan pemerintah kita sebagian besar masih ego terhadap politiknya sendiri gitu lah. Itu masih terjadi di Hanas, dan itu kita lihat dan mostly teman-teman setahun dari Serapa Ali juga pasti bisa melihat ada ide-ide politik yang terjadi di mana di atas kesehatan kita bersama. Dan kadang-kadang contoh lah, kita nggak boleh keluar rumah ini itu tiba-tiba di pelabuhan dibuka, itu kan hal-hal yang salah. Dan banyak sekali hal-hal yang terjadi di mana terjadi ketegasan pemimpin dan manusia juga terjadi ya. Kalau saya sih maklum aja, karena itu semua sudah tertulis dalam terangkan kita, di mana bumi sudah berbicara melalui gempa bumi yang terjadi 2 kali sebelum ini. Itu adalah sangat-sangat krusial, artinya kita akan mengalami kembung dan kering. Sudah dijelaskan dalam tempat begini.
Jadi kita harus gimana ya? Kalau tak saya sebutan sirah Bali, sebutan kita di Indonesia dan di dunia. Let's do it together. We work together against the virus. Melawan virus ini adalah ikuti anjuran pemerintah untuk melakukan protokol kesehatan, social distancing, physical distancing, jaga kebersihan, cuci tangan, hindari keramaian, cuci baju Anda, jaga kesehatan. Hal simpel loh. Dan saya lah kita bisa. Berjuang rupiah mau berjuang dolar, euro, kita sama aja. Bekerja dalam suatu keharusan. Kesehatan nomor 1. Dalam posisi pemerintah tidak melockdown, beda dengan PSBB ya. Kalau dengan karantina wilayah beda lagi. Kalau lockdown, pemerintah menjamin kebutuhan hidup, sandang pangan papan dari setiap penduduknya. Sedangkan kita dalam masa PSBB ini berbagai aktivitas itu dibatasi, terutama yang menyangkut keramaian. Nah, orang mau bekerja adalah salah satu contoh. Kita nelayan masih kerja. Nah, kalau di tengah sana tuh nelayan masih cari ikan. Dan itu sudah melakukan physical distancing. Mereka kerja cari ikan. Itu memenuhi kebutuhan hidup dan kemudian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi untuk diulang. Dan kita seharusnya ya kalau bisa meniru satu negara, tirulah Jepang. Jepang kemana-mana pakai masker. Jepang kemana-mana dia selalu cuci tangan. Disiplin. Kalau kita bisa disiplin kayak orang Jepang, kita bisa hidup normal, sangat normal. Dalam kondisi COVID kayak ini, pandemi sekarang, kita pasti bisa hidup normal asal kita disiplin. Masalahnya semeton sirah Bali. Iya, namanya semeton Bali, semeton Jawa, semeton Manake, semeton Indonesia adalah manusia bengkung. Itu jadi suatu kata kunci, bengkung. Sudah di dalam keluar, tetap keluar. Sudah keluar harus memakai masker, enggak pakai masker. Sudah dibilangin ada physical dan social distancing, tetap. Nah, itu yang salah. Itu yang salah. Nggak cuma manusia Indonesia ya. Kemarin juga kita lihat ada kejadian bully lagi party dengan bawel segala macam. Itu yang salah. Satu yang sebagai manusia turut kita sadari bahwa virus ini sangat mudah menyerang dan menyebar di keramaian. Jadi sebenarnya aman-aman aja kalau ada ya mencari kehidupan itu sangat sah sekali asal memperhatikan protokol kesehatan. Pokoknya intinya kalau kita mau sehat dengan cepat di luar satu negara yaitu Jepang, nggak ada lagi negara yang lain yang bisa ditiru. Jangan tiru Amerika, jangan tiru Italia, Prancis, tirulah Jepang. Kedisiplinan. Jadi ya kalau kita berdasarkan maklumat Polri yang sudah dikeluarkan, kita masa pandemi ini tidak akan pernah ada izin untuk melakukan kegiatan yang beramai-ramai. Contohnya jangankan layang-layang, jangan sebuah pesta kesenian atau festival event lainnya. Nikah sama ngaben pun juga dibatasi juga. Jadi saya pastikan, bukannya diperkirakan lagi, saya pastikan jikalau pandemi ini masih berlangsung 2-3 bulan ke depan, seluruh kegiatan yang bernama festival, entah festival kesenian Bali, Sodor Kulit Festival, lomba layang-layang, sampai lomba bangkit dongkang pun juga akan dibatalkan, tidak akan pernah diberikan oleh pemerintah berdasarkan protokol kesehatan. Nah, kembali seperti menyambung pertanyaan kedua tadi, dan kita teman-teman, rekan-rekan, kita bersama-sama disiplin untuk melaksanakan yang namanya physical social distancing, pakai masker, hand sanitizer, jaga kesehatan, jaga imun. Nah, itu adalah the most important thing, hal yang paling penting. Semakin cepat ini hilang, semakin cepat kita bisa melakukan kegiatan hobi, semakin banyak, semakin bisa kita melestarikan budaya. Kalau kitanya mati ya gimana bisa melestarikan budaya.
di atas kertas, salah satunya 2021 adalah reborn dari sebuah masterpiece yang bukan saya masyarakat. Jadi awalnya di atas kertas semua. Cuman dalam situasi seperti ini ya pastinya saya bisa melakukan suatu tindakan persiapan. Karena saya sudah jadikan ke teman-teman area. Semoga ini cepat ekonomi kita pulih. 2021 atau 2021 2022 yang mana semoga semakin cepat semakin bagus. Saya janjikan Naga Raja akan berkembang kembali dengan konsep Naga Raja Expo untuk ini dan terbaik. Bersama-sama kita melalui Ogoh-Ogoh, festival yang lainnya, melalui lomba layang-layang, mulai layangan kita melakukan promosi pariwisata besar-besaran. Itu siapa? Kita melestarikan budaya sekaligus melakukan promosi pariwisata rebranding dari kita. Untuk siapa? Semua. Jadi kalau pariwisata kita sepi, bahkan jika anak-anak kampung di gunung, jadi kita semua bekerja. Selain itu, kita nanti akan kembali ke kegiatan kebersihan. Ya, kita selalu bersih. Buat semeton-semeton Sirah Bali dalam menghadapi pandemi ini, kata kuncinya adalah 1, jangan bengkung. 2, jangan panik. Jalani kehidupan dengan normal, dengan menjaga, dengan berasaskan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Ya. Physical, social distancing, jaga kebersihan tangan, pakai masker, hindari keramaian, dan jalani hidup itu dengan normal sehingga Anda tidak merasa tertekan, imun Anda kuat. Jangan lupa minum vitamin, madu kalau bisa, dan apakah yang herbal silahkan untuk menjaga imun kita. Jadi satu-satunya senjata dalam perang ini adalah kekebalan tubuh. Semakin kebal tubuh Anda, semakin lemah virus itu, semakin menanglah kita manusia. Kalau kita manusia mati, tidak ada yang bisa melanjutkan apa yang namanya tradisi, hobi, segala macam, tidak ada. Tidak ada yang nanti mewarisi kekayaan Anda kalau kita mati semua. Ayo kita bersama-sama menolong.